Alex Pastur bongkar strategi dan taktik, serta pembagian tugas asisten pelatih timnas jelang laga lawan Australia dan Bahrain. Isu banyak pemain cedera, awas kena jebakan Batman Australia. Bikin ulah lagi, Bahrain minta AFC kirim beberapa utusan jelang laga dengan Indonesia di SUGBK. Ada apa gerangan? Timnas Garuda akan melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret ini. Asisten pelatih Alex Pastur membongkar bagaimana jajaran tim pelatih, yang juga terdiri dari Denny Lenzaat dan Gerald Vandenberg, mempersiapkan tim besutan Patrick Kluivert, untuk menghadapi laga krusial pada bulan Maret ini, yaitu melawan Australia dan Bahrain, tentu agar bisa menang dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Alex Pastur sendiri akan fokus pada pemain yang tampil di luar negeri, serta memantau perkembangan pemain di Liga 1 Indonesia yang berpotensi memperkuat skuad. Kita amati betul-betul, mana pemain yang layak dan pantas untuk kita gaet bergabung dengan timnas. Apabila memang belum ada yang layak, ya kita belum panggil, karena kita ingin timnas yang sempurna, karena ini adalah laga internasional, bukan kelas nasional lagi. Apalagi ini kelas yang sangat bergengsi yaitu Piala Dunia. Kami benar-benar memantau setiap pertandingan dengan cermat, semua itu dilakukan tidak lain tidak bukan, untuk mensolidkan timnas Indonesia. Semua anggota tim pelatih terlibat langsung dalam mempersiapkan besutan timnas yang solid dan kuat, termasuk Denny Lenzaat yang akan fokus pada analisis kekuatan lawan. Tugas Denny memang lumayan cukup berat, karena harus menganalisis tim lawan, supaya tidak salah strategi taktik yang kita terapkan. Makanya perlunya analisis strategi lawan. Pastur juga menambahkan bahwa persiapan tim menjelang laga Australia akan sangat terfokus pada detail teknis, dan analisis yang mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan lawan. Sementara itu, Denny Lenzaat akan memiliki peran kunci dalam menganalisis kekuatan tim lawan. Lenzaat akan mengumpulkan informasi strategis tentang gaya permainan Australia dan memberikan saran kepada Kluivert dan staf pelatih lainnya untuk menentukan taktik yang tepat. Dengan seperti itu nantinya kita bisa menerapkan taktik yang tepat untuk menghajar Australia. Pastur menjelaskan lebih lanjut bahwa kerjasama tim pelatih dalam menganalisis pertandingan sangatlah penting. Denny akan berbagi analisis dengan kami, dan bersama-sama kami akan mengembangkan strategi yang tepat. Selain menganalisis kekuatan lawan, Alex Pastur juga akan mengawasi pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pemain berada dalam kondisi fisik terbaik menjelang laga melawan Australia. Kami akan melihat pemain mana yang tersedia dan bagaimana performa mereka. Pemantauan kami tidak hanya pada pemain yang terpilih dalam skuad Garuda, tapi juga pada mereka yang tampil menjanjikan di Liga 1 Indonesia. Dengan adanya banyak pemain yang berkompetisi di luar negeri, tim pelatih berharap dapat memilih pemain terbaik yang siap tampil dalam laga vital tersebut. Laga Indonesia melawan Australia pada tanggal 20 Maret nanti, di Sydney Football Stadium sangat vital, karena hasil dari pertandingan ini akan sangat mempengaruhi peluang Indonesia untuk lolos dan tidaknya secara langsung ke Piala Dunia 2026. Tim pelatih berkomitmen untuk mempersiapkan timnas Indonesia dengan sebaik mungkin, agar mereka bisa memberikan performa terbaiknya di laga penting ini. Semua pemain akan tetap fit hingga tanggal 20 Maret. Kami sudah memantau dan memastikan mereka berada dalam kondisi prima. Dengan itu kami bisa memastikan tim kita pasti dalam kondisi prima semua. Dan siap menerapkan strategi taktik yang sesuai untuk melawan Australia. Apakah pembagian tugas tim kepelatihan timnas Garuda akan membuahkan hasil yang maksimal? Apakah Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya akan berhasil menghajar Australia dan Bahrain? Mengamati isu cederanya beberapa pemain timnas Australia bisa jadi trik dan serangan sebelum berlaga. Makanya timnas Indonesia harus waspada dan hati-hati. Bisa jadi itu hanya sekedar jebakan Batman saja. Timnas Australia akan menjamu timnas Indonesia pada matchday ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, tanggal 20 Maret mendatang.
Seperti dikabarkan, memang setidaknya ada 3 penggawa Australia yang dibekap cedera. Mantan bek Sydney FC itu bergabung dengan Harry Souttar dan Alessandro Circati di pinggir lapangan, membuat pelatih Tony Popovic kembali pusing menjelang pertandingan penting melawan Indonesia dan China. Berita itu bisa jadi jebakan Batman untuk timnas Indonesia. Saya pikir semua elemen tim tak perlu serius memikirkan kondisi timnas Australia. Karena setahu saya, tugas untuk menganalisis tim lawan, menang ada sendiri yaitu asisten pelatih Danny Lanzat. Lebih baik Patrick Kluivert dan stafnya fokus menyiapkan siapa pemain yang diturunkan di pertandingan penting nanti. Pihak timnas Australia sendiri kita tahu bahwasanya bukan orang yang baru kemarin bergelut di sepak bola. Mereka sudah kaya pengalaman. Soal trik dan perang urat saraf seperti itu juga bagian strategi untuk melemahkan motivasi mental lawan. Yang jelas timnas Australia punya stok pemain melimpah dibanding timnas Indonesia, yang lebih mengandalkan pemain naturalisasi yang mayoritas dari Belanda itu. Kita tahu bahwasanya pemain naturalisasi, apalagi naturalisasinya baru-baru ini, pasti stok pemainnya juga sedikit. Pelatih timnas Australia lebih punya banyak opsi daripada Patrick Kluivert dan staf asisten pelatihnya. Jika benar ada pemainnya yang cedera, pelatih Tony Popovic sudah menyiapkan penggantinya yang punya kualitas setara. Ini berbeda dengan timnas Indonesia yang materinya terbatas. Jika Patrick Kluivert terpancing serangan yang diembuskan timnas Australia, maka bisa jadi bumerang. Oleh karena itu, penting bagi pelatih asal Belanda itu, untuk menerka semua serangan lawan sebelum pertandingan dilaksanakan. Saya pikir pelatih timnas Indonesia cukup pening bagaimana memaksimalkan materi yang ada agar bisa mencuri poin di Sydney nanti. Apalagi ini pertandingan debut bagi para pelatih asal Belanda itu. Jika laga debut ini gagal, maka kepercayaan publik akan turun dengan otomatis. Karena memang Patrick dan asisten kepelatihannya belum terbukti berhasil menangani suatu tim. Apalagi sekelas timnas suatu negara. Apakah Patrick dan asistennya akan termakan dengan serangan Australia sebelum laga dimulai? Apakah Indonesia akan termakan dengan jebakan Batman Australia? Pada tanggal 25 Maret nanti setelah Indonesia menghadapi Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini tentu saja sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Namun, jelang laga tersebut, ada permintaan mengejutkan sekaligus menghebohkan datang dari timnas Bahrain, yang meminta AFC Asosiasi Sepak Bola Asia untuk mengirimkan 8 utusan, guna untuk ditugaskan menyaksikan langsung jalannya pertandingan tersebut. Permintaan ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat acara doa bersama menyambut bulan Ramadan 1946 Hijriah pada tanggal 28 Februari kemarin. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Bahrain merasa perlu mengajukan permintaan tersebut? Bahrain, yang akan menjadi salah satu lawan berat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tampaknya sangat serius dalam mempersiapkan pertandingan tersebut. Dan permintaan ini mungkin adalah salah satu strategi Bahrain untuk melemahkan motivasi timnas Indonesia, agar seolah-olah termakan dengan serangannya, seolah-olah sedang terjadi hal yang tidak baik-baik saja. Hal yang mengejutkan adalah permintaan mereka agar AFC mengutus 8 orang untuk hadir dalam pertandingan yang akan digelar di SUGBK, Jakarta. Menurut informasi yang disampaikan oleh Erick Thohir, hal ini dilakukan oleh Bahrain untuk memastikan berbagai aspek pertandingan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi. Mereka meminta adanya utusan dari AFC untuk menyaksikan laga tersebut, namun tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Mengapa Bahrain merasa perlu melakukan hal tersebut? Sementara alasan pasti mengapa Bahrain meminta 8 utusan AFC belum sepenuhnya jelas, beberapa spekulasi muncul mengenai hal ini. Salah satu alasan yang mungkin terkait adalah ketakutan pihak Bahrain akan suasana pertandingan di Indonesia, mengingat Indonesia dikenal memiliki supporter yang sangat fanatik dan mendukung penuh timnas mereka. Ini yang ditakutkan oleh Bahrain,
Apalagi kita tahu bahwasanya tiket pertandingan antara Indonesia menjamu Bahrain sudah ludes terjual. Meskipun supporter Indonesia terkenal dengan keramahannya, di sisi lain, intensitas dukungan yang sangat besar dan antusiasme supporter yang tinggi bisa membuat lawan merasa tidak nyaman. Dan gemuruhnya supporter Indonesia bisa mematikan lawan mainnya. Hal ini yang ditakutkan oleh Bahrain. Mental mereka bisa terguncang dan akhirnya bisa tidak fokus dan alhasil bisa kalah. Bahrain mungkin juga ingin memastikan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan adil dan sesuai dengan standar internasional, mengingat pertandingan ini memiliki pengaruh besar dalam perjalanan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun ada kesan bahwa pihak Bahrain merasa sedikit khawatir tentang atmosfer yang tercipta di SUGBK, penting untuk dicatat bahwa supporter Indonesia terkenal dengan sikap yang ramah dan penuh semangat. Mereka juga sangat mendukung timnas Indonesia dengan penuh dedikasi, tetapi selalu dalam batasan yang sportif dan penuh rasa hormat terhadap lawan. Selain itu, Stadion SUGBK telah menjadi saksi dari banyak pertandingan penting yang melibatkan Indonesia. Setiap kali timnas Indonesia bertanding, stadion ini dipenuhi oleh para supporter yang membawa semangat luar biasa untuk tim kesayangannya. Meski terkadang atmosfer yang tercipta sangat intens, supporter Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam setiap pertandingan. Laga antara timnas Indonesia dan Bahrain pada tanggal 25 Maret nanti, sangat penting dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2026, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kelak. Indonesia yang berada di bawah asuhan Patrick Kluivert dan beberapa asistennya telah menunjukkan performa yang semakin baik di kualifikasi ini, apalagi dengan tambahan pemain naturalisasinya, menghadapi Bahrain akan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Patrick dan kawan-kawan. Pertandingan ini tidak hanya penting bagi timnas Indonesia, tetapi juga bagi Bahrain, yang tentunya ingin memastikan bahwa mereka dapat meraih hasil positif di Indonesia. Oleh karena itu, permintaan dari Bahrain untuk mengirimkan 8 utusan AFC bisa jadi berkaitan dengan keinginan mereka untuk memastikan bahwa laga tersebut berlangsung dengan prosedur yang sangat ketat dan mematuhi peraturan yang ada. Supporter Indonesia tentu saja menantikan pertandingan ini dengan penuh antusias. Mereka berharap agar pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain di SUGBK dapat berjalan lancar dan Indonesia dapat meraih kemenangan dengan mudah. Meski Bahrain mengajukan permintaan yang tidak biasa, supporter Indonesia tetap percaya bahwa mereka bisa menciptakan atmosfer yang luar biasa di stadion dengan penuh rasa sportivitas. Hal itu yang dikhawatirkan oleh Bahrain. Tentu saja, hal yang paling dinantikan adalah penampilan timnas Indonesia yang semakin solid di bawah arahan pelatih barunya yaitu Patrick Kluivert. Keberhasilan timnas Indonesia dalam pertandingan ini bisa membawa mereka lebih dekat ke Piala Dunia 2026, sebuah impian besar bagi semua penggemar sepak bola di Indonesia. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain di SUGBK pada tanggal 25 Maret mendatang tidak hanya penting bagi kedua tim dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi sorotan bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia, terutama Indonesia. Dengan permintaan Bahrain yang mengajukan 8 utusan AFC untuk menyaksikan pertandingan ini, muncul pertanyaan mengenai ketegangan yang mungkin terjadi, meskipun supporter Indonesia terkenal dengan sikap ramah dan sportif. Namun, apapun yang terjadi, timnas Indonesia dan supporter Indonesia siap memberikan yang terbaik dalam laga ini. Semua berharap pertandingan dapat berjalan dengan lancar dan Indonesia meraih hasil yang maksimal. Amin. Apakah serangan Bahrain dengan meminta 8 utusan dari AFC untuk menyaksikan laga dengan Indonesia bisa mematikan mental lawan? Apakah Bahrain bisa menang lawan Indonesia nanti?